Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Pak Adi, silakan masuk Pak Adi. Jadwal supervisi. Iya Bu. Ayo Bu, siap. Jadi nanti saya masuk ke kelas 9I Bu. Jam ke 6.7 setelah sholat zuhur. Ya. Ini RPP-nya. Jadi nanti saya akan memaparkan tentang sistem reproduksi wanita. Nah nanti langkah-langkah pembelajarannya itu seperti yang ada di RPP Bu ya. Jadi nanti pendahuluan 10 menit, persepsi, menanyakan pengetahuan awal siswa tentang sistem reproduksi wanita. Kemudian saya sampaikan tujuan pembelajaran. Nah nanti kegiatan intinya itu saya menggunakan discovery learning Bu. Jadi eksplorasi dulu. Eksplorasi itu kita menjelaskan dulu tentang fungsi masing-masing organ reproduksi. Tapi nanti kenyataannya tidak seperti ini Bu. Jadi nanti saya tuh di kelas tuh setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, nanti anak-anak diberi LK-nya di belakang. Oh enggak pakai tadi. Ini kitanya pakai LK saja. Pakai LK di belakang, nah LK-nya di paling belakang. Itu nanti ini kan namanya discovery learning ya. Jadi anak-anak mencari pengetahuan sendiri. Nanti anak mengisi LK ini, bagian-bagian namanya apa, kemudian fungsinya apa, itu ada di buku. Kalau tidak di buku nanti saya persilahkan anak-anak untuk searching di buku seperti itu. Nah kemudian setelah selesai, anak-anak selesai ini, maka nanti akan ada konfirmasi tanya jawab untuk menguji pemahaman siswa. Nah baru eksplorasi di belakang. Jadi kalau di ini eksplorasi dulu, tapi nanti eksplorasi di belakang. Eksplorasinya baru saya jelaskan tentang sistem reproduksi nanti menggunakan infocus. Oh gitu. Ya, bagus. Memang harus kalau bisa semua alat peraga digunakan dengan cara menggunakan semua panca indera. Proses belajar itu akan lebih bagus. Ya, itu kan berdiferensiasi juga Bu. Jadi barangkali ada anak yang kurang paham dengan penjelasan dulu, dengan pendengaran, mereka bisa melihat. Ini dengan gambar juga ada ya. Seperti itu Bu. Ya, nambahkan sedikit ini Mas. Saya pernah belajar ketika kita belajar memanfaatkan semua panca indera, insya Allah kecepatan pemahaman kita lebih bagus. Amin. Siap Pak Hadi, nanti kalau pas waktunya jam ke 6 nanti lagi informasikan lagi biar saya mengunjungi kelas Pak Hadi. Siap. Saya sholat dulu sama anak-anak. Harusnya jam 12 lebih 10. Tapi kalau nanti telat sedikit karena lebih sholat ya maklum lah. Tapi insya Allah semuanya sudah disiapkan dan akan tepat waktu 2 jam pelajaran. Terima kasih. Ya, monggo Pak. Ini saya bawa buat mau ini ya. ini pasti. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak? Baik. Sehat? Sehat. Tanggal 2 September ya. Lihatin dulu ya. Alita. Hadir. Adiansyah. Sasaro. Ebi. Hadir. Edenita. Dela Pertiwi. Dela. Diana. Maka Ibu. Assalamualaikum. Maka Ibu punten di belakang. Beri baru. Judulnya sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi itu untuk makhluk hidup. Tapi yang kita pelajari adalah sistem reproduksi manusia. Manusia itu ada pria dan wanita. Nah, yang kita pelajari yang wanita terlebih dahulu. Oke? Ya, gitu ya. Nah, ini sistem reproduksi. Lanjutan dari yang minggu lalu kita sudah pelajari tentang sistem saraf. Ya, sistem koordinasi. Nah, di bab ini ada sistem koordinasi, sistem reproduksi, dan homeostasis. Sekarang kita mulai sistem reproduksi. Nah, sebelum kita mempelajari sistem reproduksi,
Pak Hadi mau tahu dulu sampai jauh mana pengetahuan kamu tentang reproduksi. Ya. Siapa yang tahu apa itu reproduksi? Nggak usah lihat dulu. Yang tahu kamu aja reproduksi itu apa? Reproduksi itu. Ayo, jangan ngomong asing-asing. Perkembangbiakan seperti biasa. Ya. Reproduksi itu adalah perkembangbiakan. Kalau perkembangbiakan itu apa sih? Melahirkan apa lagi? Bertelur. Itu kalau yang ovipar ya. Kalau yang melahirkan apa? Vivipar. Kalau ovovivipar itu sudah pernah ya. Nah, kita reproduksi itu manusia. Kalau manusia itu ovipar, vivipar atau ovovivipar? Keren. Berarti kalian sudah tahu ya apa itu reproduksi. Nah, pembelajaran reproduksi ini begini anak-anak. Jadi kita lihat di sini. Nanti setelah kita belajar reproduksi, diharapkan kalian bisa mendeskripsikan struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Struktur dan fungsinya. Jadi nanti kamu disuruh setelah ini kamu harus bisa menyebutkan bagian-bagian dari sistem reproduksi wanita. Ya. Setelah tahu bagian-bagiannya, kamu tahu fungsinya apa. Jelas? Nah, tapi Pak Hadi tidak akan memberitahu dulu. Kalian cari dulu organ-organ pada wanita dan fungsinya apa. Setelah itu nanti Pak Hadi cek betul tidak. Nah, dengan cara kalian membentuk kelompok. Kelompoknya supaya mudah, kalian balik badan saja. 4 orang satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu berdua aja ya. Atau bagi 3 ya. Oke. Pak Hadi kasih RA-nya. Silakan berbalik badan. 1, 2, 3. Kursinya diputar. Silakan, waktunya 20 menit harus sudah selesai. Betul, nama organnya di atas A, nama organnya apa, kemudian fungsinya di bawahnya di titik itu. Nama kelompoknya ya, tulis itu. Kalau 5 tambah 1 lagi di. Oh, nama kelompoknya, oh ya, nama kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Oke? Yes. 1, 2, 3, 4, 4 ya. 5, 6, 7. Di sini. Nah, di sini fungsinya apa ya? Juara satu. Makanya kalau tidak ada itu saya boleh di HP. Ya. Karena di buku baru cuma ada 5 ya. Bisa berapa? 8. Ya anak-anak, jadi di buku ada 5, tapi di situ ada 8 ya. Kalau kurang bisa lihat di HP.
informasi tentang struktur organ dari reproduksi wanita. Nah, kalian sudah mencari dari buku maupun dari media lainnya seperti HP. Dan sekilas Pak Adi melihat ada sedikit yang masih kebingungan ya. Tapi kita lihat jawaban masing-masingnya. Nanti kita cocokkan dengan kunci jawabannya. Kemudian kamu ini nanti Pak baca ke bukan kelompoknya. Nanti yang salah coret saja ya. Yang betul biarkan saja. Tapi tidak perlu fungsinya, ini saja. Bagian-bagiannya saja. A namanya apa, B namanya apa, C namanya apa, itu aja ya. Kalau fungsinya kenapa tidak dinilai juga? Karena tadi ada yang waktunya tidak sampai. Jadi cukup A, B, C, A namanya apa, B namanya apa, begitu ya. Oke. Nah sekarang dibalik satunya ke kanan. Ini mengoreksi punya kelompok satu, ini mengoreksi punya kelompok kedua, ini punya kelompok tiga, ini punya kelompok empat ya, kelompok empat, kelompok lima, koreksi, dan ini koreksi kelompok enam, ini koreksi kelompok tujuh. Ayo kita lihat jawabannya ada di sini. Oviduk atau tuba fallopi. Betul. Yang C. Nah ini yang salah nih. Kebanyakan terbalik yang C dan D ya. Nah yang C itu yang betul adalah infundibulum. Yang salah coret saja. Kemudian yang D itu adalah fimbriae. Yang D fimbriae. Nah yang E itu namanya uterus. Silakan. Atau bahasa Indonesianya rohim. Rahim ya. Lalu F endometrium atau dinding rohim. Lalu yang G serviks, leher rahim. Leher rahim. Ini yang sering kanker leher serviks ini. Kemudian yang ke H itu vagina. Nah, adapun fungsi-fungsinya nanti kita jelaskan. Sekarang yang betul semua cung kelompoknya. Kelompok ini betul semua tidak? Yang betul semua ada yang betul semua. Tidak ada. Ini betul semua ya. Ada yang salah satu. Ada yang salah dua. Wah, salah dua di C dan D ya. Di C dan D ya. Oke, sudah dicoret yang salah. Kumpulkan kembali. Sekarang kalian perhatikan ke depan semua. YouTube-nya boleh kembali ke semula. Sekarang perhatikan video berikut. Pada wanita, kemudian vagina juga berfungsi sebagai muara dalam terakhir ketika terjadi proses persalinan. Bagian yang kedua yaitu ada serviks. Ini bagian serviks. Serviks merupakan nama lain dari Apa itu? Lupa ya. Bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin namanya fertilisasi atau pembuahan. Jelas? Barbarnya. Pasti nanti berani ya nanti ya. Jadi nggak ada berani nih. Dari waktu. Ya paling dulu. Nah, ini adalah
pembelajaran tentang sistem reproduksi wanita. Jadi saya mengamati Pak Hadi dari awal sampai akhir. Karena Makasih. ya, Hadi sudah tidak kurang apa, memang mengajar itu udah bagus ya. Nah, saya kan yang namanya orang mengamati kan pasti mencari sisi yang Ya. apa yang belum itu sekiranya belum ya diperbaiki. Dari secara keseluruhan sudah sangat bagus. Kemudian penggunaan media luar biasa, ada buku, ada HP ya, jadi fokus. Nah, saya ini aja tadi sudah saya. Jadi ada siswa yang tersisa. Nah, siswa yang tersisa yang 2 orang itu biasanya yang seperti itu menimbulkan keminderan gitu ya. Dulu saya sendiri. Nah, bagus lah, Pak Hadi cepat langsung membagi anak yang dia itu bagus. Itu sudah bisa berjalan, guru aktif bagus, siswa aktif ya. Nah, ini Pak, saran saya itu kan kita kan terbatas oleh waktu ya. Ada satu yang mungkin belum, tapi ini saran saya aja. Ketika mengerjakan ini LK, ketika LK, anggota RW itu kan ada 4 rata-rata ya. Nah, ini ada 8. Ada baiknya supaya cepat. Jadi langsung dibagi. Ayo, kelompok ada 4. Satu orang mengerjakan 2. Dengan cara begitu, tugas tidak tersentral pada satu orang. Tadi kelihatannya saya pikir, ini mengerjakan ini bantu yang bantu. Nah, itu barangkali itu ya, peran ya. Nah, dengan cara begitu, insya Allah waktu yang disediakan oleh Hadi sebagai guru akan cepat. Tadi ada beberapa yang tergesa-gesa di akhir ini. Ya. Saran udah. Nah, berikutnya ini di akhir ketika pembahasan ini kan banyak istilah-istilah baru ya. Ada ovarium, misalnya bukan bahasa Indonesia. Ya, mereka baru tahu. Nah, gitu. Jadi ada bagusnya ketika kita belajar itu gunakan semua panca indera. Mata, tadi melihat sudah. Kemudian menulis, mereka menulis. Ada yang belum? Apa ya? Mengucapkan. Iya, nggak mau anaknya. Jadi Pak Hadi, gini, ini saran saya. Ketika kita ini kan bahasa baru nih, bahasa Latin, ovarium, dia tidak mengucapkan ovarium gitu ya. Nah itu, jadi ketika gambar di papan serta ini, ayo bareng-bareng ikuti setelah saya selalu begitu. Ovarium. Iya. Nah, ulangi. Nah itu dengan dia mengucapkan terdengar ada suara yang Tadi ada mengucapkan cuman hanya beberapa ya. Jadi kalau serentak semua dalam satu kelas itu mengucap ovarium, suaranya keras, di sini ya. Itu barangkali saran saja. Yang lain udah bagus semua. Kalau saya beri nilai A. Terima kasih Bu udah sampai selesai. Jadi saya tahu mana yang harus diperkuat seperti itu. Ya, jadi ingat Pak pesan saya ingat aja ini Iya. di Hajar Dewantoro. Konsep belajar itu 3N. Ini bahasa Jawa nih. N pertama niteni, niroke, namban. Tuh, niten itu memperhatikan, melihat, menyimak. Niroke menirukan. Sebetulnya kita belajar itu meniru. Itu saya hanya ingat ini aja. Iya. Konsepnya di Hajar Dewantoro. Ya. Selamat Pak Hadi. Terima kasih. Ya, hebat luar biasa. Ya, terima kasih. Yang lain dikasih. Enggak. Ya, ini saya simpan di saya. Terima kasih. Ya, sama-sama terima kasih. Terima kasih.